Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mimin yang akan membahas sinopsis alur cerita Terpaksa Menikahi Tuan Muda Antv 8 Februari 2022, di mana pada episode ke-183 ini tentunya akan semakin seru, menegangkan serta bikin kita semua baper dibuatnya. Fitri saat ini ingin benar-benar mengembalikan Nayaka Gaga Sudirja ini kepada Kinanti dan Tuan Muda Abimana. Ia merasa bersalah karena telah mengasuh Nayaka, dan saat ini ia tahu kalau Nayaka itu adalah anak Tuan Muda Abimana bersama dengan Kinanti. Maka dari itu Fitri pun menelpon Kinanti dan mengatakan kepada Kinanti kalau saat ini Nayaka berada bersamanya. Tentu saja Kinanti merasa sangat kaget sekali mendengar telepon dari Fitri ini, di mana ia mengatakan kalau Nayaka ada bersama dengan dirinya. Dan saat itu Kinanti bersama dengan Tuan Muda Abimana. Lalu Tuan Muda Abimana pun mengambil telepon yang dipegang oleh Kinanti. Tuan Muda Abimana pun mengatakan, "Kamu jangan main-main ya. Apa benar Nayaka ada bersama kamu?" Tentu saja Fitri pun menjawab, "Iya, Nayaka ada bersama saya dan saya akan mengembalikan Nayaka kepada Tuan Muda bersama dengan Kinanti," kata Fitri ini di dalam telepon tersebut. Nah guys, rupanya Kinanti ini sudah tidak sabar lagi ingin bertemu dengan Nayaka. Dimana saat itu Tuan Muda Abimana, Eyang Marta dan juga yang lainnya berusaha untuk menenangkan Kinanti. Namun naluri hati seorang ibu yang sangat rindu akan anaknya ini tidak sabar lagi untuk segera bertemu dengan baby Nayaka. Akhirnya Kinanti ditemani oleh Tuan Muda Abimana dan juga David ini akan menemui Fitri untuk menemukan baby Nayaka. Sementara itu ketika Fitri ini sedang tertidur, rupanya baby Nayaka ini dibawa oleh Dodi suaminya. Tentu saja di sini Fitri sangat kebingungan mencari baby Nayaka, di mana ia memanggil suaminya namun suaminya sudah tidak ada lagi di rumah. Ketika Fitri ini sedang mencari baby Nayaka, ia pun bertemu dengan tetangganya. Di sini tetangganya itu mengatakan kepada Fitri kalau ia melihat suaminya si Dodi ini tengah membawa baby Nayaka. Tentu saja Fitri merasa sangat khawatir sekali akan keadaan baby Nayaka. Rupanya di sini Dodi ini ingin menjual baby Nayaka dan bekerja sama dengan Amanda untuk menyembunyikan baby Nayaka, karena Dodi ini ingin sejumlah uang. Untuk mendapatkan uang tersebut, Dodi lalu mencuri baby Nayaka ini dari istrinya sendiri. Nah guys, rupanya di scene berikutnya saat itu Fitri ini bertemu dengan Amanda. Lalu ia menceritakan kepada Amanda kalau ia akan mengembalikan baby Nayaka ini kepada Tuan Muda Abimana dan Kinanti, dan saat ini baby Nayaka ini dibawa oleh suaminya. Tentu saja Fitri yang mempunyai niat untuk mengembalikan baby Nayaka ini ditentang oleh Amanda. Amanda pastinya akan merasa ketakutan jika Fitri ini mengembalikan baby Nayaka. Tentunya dirinya akan terlibat di sana. Memang iya ya guys ya, karena Amanda lah yang telah menyerahkan baby Nayaka ini sebelumnya kepada Fitri. Dan rupanya di sini Fitri terus saja berjalan untuk menemui Tuan Muda Abimana dan Kinanti, di mana mereka akan mengadakan pertemuan meski ia saat ini tidak membawa baby Nayaka. Akan tetapi Amanda berusaha untuk mencegah Fitri agar tidak mengembalikan baby Nayaka dan tidak bertemu dengan Tuan Muda Abimana dan juga Kinanti. Namun kejar-kejaran pun akhirnya terjadi antara Fitri dan Amanda, sehingga Fitri ini tidak menyadari kalau ada mobil yang tiba-tiba saja lewat di depannya, sehingga Fitri pun tertabrak oleh mobil tersebut dan Fitri mental di jalan trotoar. Di saat itu Tuan Muda Abimana bersama dengan Kinanti ini udah sampai di tempat yang akan mereka janjikan. Namun di situ mereka tidak menemukan Fitri dan mereka pun melihat kerumunan yang ramai di jalan.
Nah, setelah mereka berhenti dan melihat, ternyata itu adalah Fitri. Lalu Tuan Muda Abimana bersama dengan Kinanti ini membawa Fitri ini ke rumah sakit. Nah guys, di situ masih ada Amanda yang masih berada di kerumunan, namun ia melihat dari kejauhan, takut ketahuan oleh Tuan Muda Abimana. Akhirnya Fitri pun dilarikan ke rumah sakit. Namun naas bagi Fitri, akhirnya sebelum Fitri sampai mengatakan niatnya untuk mengembalikan, Fitri sudah tewas ya guys ya. Tentu saja di sini Kinanti merasa sedih dan kecewa mengetahui kalau Fitri ini sudah tewas, padahal Fitri adalah jalan satu-satunya untuk mereka menemukan kembali baby Nayaka. Di sini Kinanti menangis sejadi-jadinya karena ia sedih tidak dapat menemukan baby Nayaka. Sementara itu Amanda merasa senang sekali karena Tuan Muda Abimana bersama dengan Kinanti ini gagal untuk berbicara dengan Fitri karena Fitri sudah tewas duluan. Nah guys, untuk menemukan putranya tuh baby Nayaka, di sini Tuan Muda Abimana akhirnya mengadakan sayembara. Bagi orang yang dapat menemukan baby Nayaka, Tuan Muda Abimana akan memberikan uang senilai 5 miliar rupiah. Tentu saja di sini Dodi yang mengetahui kalau ada sayembara tersebut, dan apalagi di sini Dodi sangat kesal sekali ketika Amanda mengatakan kalau istrinya sudah tewas. Tentu saja tempat ia meminta uang sudah tidak ada lagi. Sungguh kejam sekali ya guys punya suami seperti Ridho tersebut. Ia tidak sedih dengan meninggalnya Fitri, akan tetapi yang ia sedihkan lumbung uangnya ini sudah hilang dalam pikirannya si Dodi tersebut. Lalu Dodi ini mengatakan kepada Amanda kalau ia meminta sejumlah uang senilai 5 miliar agar ia mengembalikannya kepada Amanda. Kalau tidak, ia akan memberikan bayi tersebut kepada Tuan Muda Abimana dan juga Kinanti karena sayembara tersebut mengatakan akan memberikan uang senilai 5 miliar rupiah siapa yang menemukan baby Nayaka. Tentu saja Amanda tidak dapat memenuhi permintaan Dodi. Dari mana ya guys ya Amanda akan punya uang senilai 5 miliar tersebut? Nah guys, Mimin kira cukup sampai di sini dulu. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata dari Mimin mohon maaf. Untuk kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info terbaru dari Mimin tentang sinetron kesayangan kita, yaitu Terpaksa Menikahi Tuan Muda Antv. Mimin pun mohon doa dan dukungan dari kalian semua agar sinetron kita ini dapat naik lagi ratingnya dan kita dapat menikmati sinetron ini lebih lama lagi. Akhir kata Mimin ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.